Yang kedua, bagaimana sebenarnya proses pembelajaran calon guru di Indonesia dan di Australia? Mari kita lihat. Di Indonesia, berdasarkan pengalaman, tetapi ini mungkin sudah berubah ya, bahwa saya bisa saja melakukan perkuliahan berlangsung selama 3 jam. Bahkan saya pernah mengampu mata kuliah dan kuliah selama 4 jam tanpa istirahat. Sekali lagi, ini bukan soal benar atau salah. Yang saya alami dan saya amati selama di Australia, untuk 3 kredit, prosesnya itu dalam bentuk 1 jam kuliah dan 2 jam tutorial, dan kadang-kadang harinya berbeda. Dan untuk tutorialnya, kegiatannya lebih pada aplikasi dan interaktif. Untuk program Master of Teaching, bentuknya 3 jam workshop dan ada istirahat di tengah-tengah. Biasanya mahasiswa saya pergi beli kopi dulu ya di tengah-tengah. Nah, hal lain di sini ada banyak mata kuliah PCK. Mata kuliah PCK itu sebenarnya adalah mata kuliah yang intinya bagaimana mengajarkan konten terhadap anak, terhadap siswa. Misalnya PCK matematika, PCK seni, PCK bahasa. Untuk mata kuliah PCK, kami melaksanakan workshop di sekolah, ya, di sekolah langsung selama 9 minggu. Calon guru belajar teori dan praktek merencanakan pembelajaran dan praktek mengajar kelompok-kelompok siswa. Jadi seperti teaching clinic ya namanya. Saya dan guru kelas di sana berfungsi mendampingi mereka. Setelah mereka praktek, mereka melakukan refleksi, kemudian merancang lagi pengembangan untuk pertemuan berikutnya. Sebagai ilustrasi, saya minta izin ke mahasiswa saya untuk menunjukkan contoh, ya, contoh bahwa ini menunjukkan bagaimana mereka merencanakan pembelajarannya, rasionalnya, bukti-bukti kerja dengan siswanya, tapi mereka tidak memotret karena itu dilarang. Dengan ilustrasi ini, semoga teman-teman jadi bisa memahami mengapa kok 3 kredit itu bisa senilai 150 jam belajar. Nah, ini masuk akal karena mereka butuh betul waktu untuk memahami teori-teori, untuk melihat teori hasil penelitian terbaru, kemudian bagaimana caranya membelajarkan siswa. Nah, satu hal lagi, ini pembeda yang sangat menonjol. Ya, para calon guru di Indonesia itu harus menulis skripsi di akhir studinya, sedangkan di Australia tidak. Namun, kebanyakan tugas mereka menulis esai dan portfolio. Jadi, mereka dituntut membangun keterampilan meneliti atau berpikir kritis itu sejak semester pertama. Di akhir masa studi, mereka justru harus banyak praktek lapangan dan menulis portfolio. Nah, bagaimana ini perbedaan yang ketiga yang saya janjikan. Bagaimana keterkaitan antara yang dipelajari di kuliah dan praktek atau kebutuhan sekolah serta lembaga akreditasi. Simpulan saya, yang dipelajari oleh para calon guru sangat rinci, ya, sangat terkait erat dengan yang dibutuhkan di lapangan. Saya beri 2 contoh. Pertama, minimal 80 hari praktek mengajar di beberapa sekolah di tingkat kelas yang berbeda sejak semester pertama atau kedua dan puncaknya itu pada semester terakhir. Nah, mata kuliah, contoh kedua, mata kuliah yang diajarkan memang sangat erat hubungannya dengan kebutuhan terkini, dengan kebutuhan lapangan. Misalnya saja, mata kuliah yang sedang saya ampu itu adalah penggunaan data untuk perbaikan pembelajaran. Kita tahu, saat ini guru dibanjiri dengan banyak sekali data, dan kita juga tahu bahwa prestasi siswa ini ditentukan oleh banyak sekali aspek, bisa lingkungannya, bisa persepsinya, ada banyak sekali. Nah, mereka perlu mengetahui sumber-sumber data yang valid dan bagaimana caranya menganalisis dan memanfaatkannya untuk perbaikan pembelajaran siswa. Contoh yang lain, mahasiswa di situ perlu mengetahui bagaimana memahami hasil-hasil ujian nasional. Jadi kami mendapatkan password dari pemerintah dan memberikan kepada kita
hasil-hasil ujian NAPLAN, tentu namanya sudah nama samaran, dan untuk kita analisis karena ini tujuannya adalah untuk diagnosa, dan setelah kita mengetahui permasalahannya, kita tertantang untuk mencari tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi isi dan proses pembelajaran juga itu benar-benar harus sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh pihak seperti yang dikemukakan oleh Prof. Barni tadi, institusi AITSL, misalkan. Jadi, misalkan mereka menekankan bahwa untuk mata kuliah PCK itu 100% harus hadir. Jadi kalau mahasiswa itu tidak hadir satu kali, mereka harus meminta kepada guru mencari waktu yang lain untuk observasi atau mengajar kelompok siswa yang kelompok siswa di sekolah. Jadi tidak ada negosiasi kalau dalam hal itu. Nah, standar untuk menjadi guru sangat jelas dan semua terpublikasi secara eksplisit, termasuk di website ini. Setahu saya, Indonesia telah banyak melakukan reformasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas guru, dan waktu saya tentu terbatas untuk menyajikan hal tersebut. Nah, itulah perbedaan yang bisa saya sampaikan, dan izinkan saya untuk mengakhiri presentasi saya dengan 3 kejadian kritis yang membuat saya banyak berpikir tentang sistem pendidikan Indonesia dan Australia. 3 hal ini datang dari 3 pihak, anak saya, mentor saya, dan sahabat saya. Pertama, dari anak saya. Kata anak saya begini, "Ibu, saya benar-benar merasakan manfaat yang berbeda tapi saling melengkapi dari kesempatan bersekolah di Indonesia dan di Australia." Artinya apa? Masing-masing sistem pendidikan kita, sistem pendidikan Australia maupun Indonesia itu punya kelebihan yang berbeda. Kedua, mentor saya, Profesor Tom Lowry, yang sudah beberapa kali ke Indonesia, sering sekali terkagum-kagum melihat kerja keras para guru Indonesia dan dosen Indonesia. Dia sampai beberapa kali bilang ke saya, "Siti, tolong ajaklah temanmu untuk berhenti bekerja. Mereka itu sudah bekerja keras. Mereka itu perlu istirahat. Mereka itu manusia." Oke? Ketiga, rekan Indonesia saya yang datang ke Australia setelah beberapa minggu melihat cara kerja orang-orang di University of Canberra, dia bilang, "Kami heran sekali, para stafnya di sini datangnya jam 9, pulangnya jam 5, bahkan 4.30, jam 5 sudah sepi. Mereka tak perlu kerja sampai malam-malam, tapi kok universitasnya bisa sehebat itu? Gimana ya caranya?" Jadi banyak hal yang perlu kita pelajari. Semoga 3 hal ini bisa turut dipikirkan, karena ini juga saya pikirkan selalu, dan apa sebenarnya maknanya untuk perbaikan sistem pendidikan di dunia ini. Akhir kata dari saya, semoga presentasi saya membantu teman-teman untuk merenungkan pertanyaan penting ini. Mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan dan apa konsekuensinya untuk masa depan bangsa. Demikian dari saya mohon maaf bila ada yang kurang dari presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.